Bu. Sebelum Bu Sophia melaksanakan coaching, boleh kita bercakap-cakap sedikit? Ya, silakan Bu. Sebelum melaksanakan coaching, kita diskusikan dulu di rubrik penilaiannya ya Bu Sophia. Ya. Rubrik penilaian yang pertama, apakah coaching yang Bu Sophia lakukan itu apakah sudah sesuai dengan alur kita? Yang kedua, bagaimana Ibu Sophia nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching? Yang ketiga, bagaimana coaching tersebut menanggapi atau menjawab pertanyaan yang Bu Sophia ajukan sebagai coach? Yang keempat, kesesuaian dengan prinsip coaching yaitu adanya kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, baik Bu Sophia, ada tiga buah pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu Sophia pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya Bu Sari, yang pertama saya ingin kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya nanti agar coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kompetensi mana yang secara spesifik ini ingin diobservasi Bu Sophia? Yang ingin saya observasi di sini yaitu yang lebih spesifiknya, yang pertama itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif dari jawaban coaching saya nantinya. Dari indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan, dari indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu Sophia inginkan apa? Yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, agar nanti pada saat saya melakukan coaching dengan coaching saya, coaching ini dapat menemukan permasalahan atau menemukan solusi dari permasalahan yang sedang coaching hadapi. Terima kasih Bu Sophia, silakan lakukan coaching, semoga berhasil. Terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Restu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat, luar biasa ya Bu Restu. Bagaimana kabar peserta didiknya hari ini Bu Restu? Alhamdulillah baik-baik saja, aman-aman saja sih Bu. Oke baik, alhamdulillah ya Bu Restu. Oh iya, saya dengar Ibu Restu ingin menyampaikan sesuatu ya hari ini. Kira-kira apa topik permasalahan yang akan Ibu sampaikan pada hari ini? Iya Bu, saya mau menceritakan nih sebuah permasalahan yang sering saya hadapi atau yang sekarang ini sedang saya alami. Nah, terkait profesi saya sebagai guru, kemudian sebagai mahasiswa, kemudian juga sebagai ibu rumah tangga. Gitu Bu. Luar biasa sekali ya Ibu Restu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan adalah bagaimana saya bisa mengatasi masalah ini, bagaimana saya bisa menempatkan diri saya sebagai, kalau saya misalnya di sekolah sebagai guru, di rumah sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga bisa meluangkan waktu menjadi mahasiswa. Oke baik. Kira-kira dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi, situasi seperti apa yang Ibu rasakan? Situasi yang saya rasakan adalah sangat tidak nyaman sekali. Kemudian saya merasa kepadatan waktu itu sangat membuat saya stres Bu. Karena maksudnya gini, pas kita di sekolah tugas yang begitu banyak, tambah lagi nih Bu ya, di sekolah saya kan akhir-akhir ini ada PKKS, pendidikan kepala sekolah. Kemudian saya juga kegiatan lomba-lomba lainnya banyak juga yang harus saya bimbing anak-anak gitu. Nah kemudian di saat saya menjadi mahasiswa, saya juga banyak tagihan tugas yang harus saya selesaikan gitu. Jadi kadang
permasalahan ini membuat saya stres dan kebawa ke rumah jadinya gitu, dan kadang ada imbasnya untuk keluarga sekolah gitu. Oh iya, berarti di sini adalah permasalahan ibu itu tentang membagi waktu ya Bu, yang terlalu padat sekali jadwalnya. Kemudian kira-kira kalau kita ibaratkan dengan kondisi yang ideal itu kan ada di angka 10 ya Bu. Dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira ibu sekarang beradanya di angka berapa? Kalau menurut saya sekarang ini berada di angka 5 lah ya Bu ya. Karena dengan kegiatan yang begitu padat, rasanya saya belum maksimal untuk dihadapkan dengan situasi, belum lagi administrasi sekolah yang banyak harus diselesaikan, kemudian kita harus mempersiapkan berkas-berkas lain-lainnya untuk penilaian sekolah atau kegiatan sekolah gitu. Tambah lagi di rumah kita harus membuka laptop gitu Bu. Jadi kalau menurut saya, posisi saya pada posisi angka 5. Oke, pada posisi di angka 5. Kan kondisi ideal kita itu adanya di angka 10. Kira-kira ke depannya ibu ingin adanya di angka berapa? Mungkin dari angka 5 saya berharapnya bisa di angka 7 atau angka 8. Oke, angka 7 dan angka 8. Kira-kira dari hal yang ibu inginkan yaitu apa rencana aksi yang akan ibu lakukan untuk ke depannya? Iya. Begini ya Bu ya, dengan permasalahan atau situasi saya pada sekarang ini, saya memikirkan ini solusi yang saya rancang gitu, atau menjadi rencana saya itu nanti bagaimana saya meningkatkan efektivitas diri saya terhadap kegiatan yang begitu padat. Maksudnya begini Bu, saya harus bisa memanage waktu yang mana di saat tugas mengajar saya yang begitu banyak, maksudnya kan kita harus mempersiapkan begitu pelajaran khusus yang kita ajar gitu ya, dan kemudian banyaknya tugas di sekolah, maka saya betul-betul merencanakan mana ini, memprioritaskan mana ini pekerjaan yang benar-benar harus dahulu saya kerjakan gitu, sehingga dia tidak menumpuk semuanya. Nah kemudian saya juga harus memanage diri saya terhadap di saat tugas saya sebagai mahasiswa, karena banyak tagihannya, saya meluangkan waktu luang saya itu untuk mengerjakan tugas-tugas saya gitu. Jadi memaksimalkan waktu saya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat atau lebih efektif gitu. Nah pada saat saya pulang ke rumah, nah kemudian itu saya sebagai ibu rumah tangga, jadi saya harus mendampingikan anak-anak saya, maksudnya mungkin dia harus dibimbing tugasnya gitu ya Bu ya. Maka saya dulu tanpa membuka laptop dulu, jadi saya fokuskan diri saya untuk anak saya dulu, dan tentunya mungkin dengan memanage waktu saya bisa mengerjakan semuanya gitu. Jadi kalau menurut saya di sini lebih memanage waktu dan lebih meningkatkan kompetensi diri gitu. Oke, baik, berarti rencana aksi yang disampaikan tadi ke depannya seperti itu. Kira-kira untuk memastikan rencana aksi ibu itu dapat berjalan dengan baik, siapa yang akan membantu ibu? Kemudian kapan akan ibu lakukan? Dan siapa yang akan ibu mintai dukungan untuk hal yang seperti tadi? Oke, baik Bu. Untuk yang saya mintai dukungan tentunya unsur-unsur pimpinan saya, yang mana saya mendiskusikan tugas-tugas yang saya emban di sekolah gitu, atau misalnya memang ada tugas yang diberikan kepada saya akan mendiskusikannya dengan kepala sekolah dan pimpinan. Nah kemudian yang untuk membantu saya, pastinya saya akan berkolaborasi, bekerja sama dengan seperti bagian-bagian administrasi, kemudian bagian yang memang bisa membantu saya, misalnya administrasi ini memang bisa dibantu oleh TU, maka saya minta tolonglah kepada TU nanti untuk membantu agar saya tidak terlalu ribet atau susah untuk mengerjakan kegiatan saya yang begitu banyak gitu. Oke, berarti di sini ibu jadi ke TU gitu saya minta bantuannya, dukungannya kepada kepala sekolah dan unsur pimpinan. Oke, berarti di sini Ibu Restunya berkolaborasi ya. Baik sekali Ibu Restu. Baik, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Oke, baik Bu. Yang bisa saya simpulkan adalah tentunya di saat saya mempunyai kepadatan tugas gitu ya, dengan posisi saya sebagai guru,
sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, maka di saat kepadatan itu ada, maka saya pertama itu akan membawa diri saya untuk beristighfar terlebih dahulu ya. Nah kemudian baru saya nanti akan membagi waktu saya, mengenai waktu saya mana yang perlu saya dahulukan, mana yang tidak, dan mana yang lebih penting gitu. Dan saya harus menggunakan waktu saya seefektif mungkin agar semuanya bisa terlaksana dengan efektif. Oke, baik, bagus sekali ya Ibu Restu. Berarti di sini Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Jadi untuk kedepannya agar rencana-rencana aksi yang Ibu lakukan itu dapat berjalan dengan baik dan akan terrealisasikan baik itu sebagai guru, sebagai mahasiswa, dan sebagai orang tua di rumah. Pokoknya tetap semangat ya Ibu Restu. Di sini jadi sampai di sini percakapan kita hari ini. Iya. Kita cukupkan sampai di sini ya Ibu Restu. Intinya tetap semangat. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu Sofia, karena Ibu Sofia sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan saya rasanya merasa lega gitu dengan apa yang sudah saya diskusikan, saya coachingkan dengan Ibu gitu, dan saya merasa lega sekali. Dan saya berharap nanti kita juga bisa diskusi ya Bu ya. Iya, saya juga berharap seperti itu ya Ibu Restu. Nanti kalau lain kali kalau ada permasalahan sekali bisa Ibu hubungi saya untuk menceritakan permasalahan yang Ibu Restu hadapi. Baik. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Ibu Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofia, selamat ya sudah melaksanakan coaching. Ya, Bu Sari. Dari coaching yang sudah Ibu lakukan, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator capaian yang Ibu inginkan yang sudah dilakukan tadi? Baik Ibu Sari, yang pasti saya sudah melakukan coaching ini dengan menggunakan alur tirta. Yang pertama yaitu tujuan dari permasalahannya. Yang di sini coaching sudah mampu menjelaskan apa saja tujuan dari percakapan kita hari ini. Yang kedua, identifikasi. Coaching sudah mampu mengutarakan permasalahan-permasalahan apa yang dia hadapi. Kemudian yang rencana aksinya, coaching sudah mampu merencanakan dengan sendiri bagaimana rencana aksi kedepannya yang akan coaching lakukan agar mereka menemukan solusi dari permasalahannya. Yang keempat, saya sudah menanyakan tanggung jawab dari coaching itu sendiri. Intinya di sini pada coaching kali ini saya sudah mampu mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menerapkan yang namanya kompetensi coaching, yaitu present, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh coaching. Dan yang ketiga itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga menerapkan yang namanya prinsip coaching, adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Baik Bu Sofia, itu yang sudah Bu Sofia lakukan. Catatan hasil observasi dari saya. Yang pertama, Ibu Sofia sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Di sana sudah tergambar tujuan, menanyakan tujuan, ada identifikasi di sana, lalu menanyakan rencana aksi, setelah itu tanggung jawab dari atau rencana apa yang akan dilakukan oleh coaching Ibu Sofia dan kapan itu dipastikan itu dilaksanakan. Kemudian Ibu Sofia sudah melakukan prinsip-prinsip coaching seperti adanya kemitraan, adanya dan juga sudah ada kompetensi coaching. Yang pertama ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan pertanyaan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu pertanyaan yang terakhir nih Bu Sofia, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Sofia kembangkan atas coaching Bu Sofia yang selanjutnya? Iya Bu Sari, di sini saya ingin lebih memahami lagi proses alur tirta itu dengan baik, agar nantinya pada saat saya melakukan coaching selanjutnya saya lebih memantapkan lagi dengan menggunakan alur tirta tersebut. Kemudian satu lagi ya Ibu Sari, saya ingin lebih mendengarkan aktif
dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh coach saya pada saat melaksanakan coaching, agar nantinya setelah mendengarkan dengan aktif itu saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot dalam pelaksanaan coaching itu sendiri. Bu Sophia, itu yang Bu Sophia inginkan untuk dikembangkan untuk coaching selanjutnya. Baik Bu Sophia, itu yang pertanyaan dari saya. Semoga Bu Sophia bisa sukses dalam mengerjakan tugasnya. Selamat Bu Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.